Hai, halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Selamat datang juga bagi kamu yang baru menemukan channel ini. Selamat datang dan selamat bergabung. Baik, di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melihat ya, kira-kira bagaimana sih ya perasaannya dia saat melihat perubahan sikapmu ke dia. Namun di sini saya juga mau mengingatkan ya teman-teman ya, bahwa apa yang saya sampaikan di sini bisa benar ataupun bisa salah, bisa resonate dengan kamu atau tidak, atau bisa kebolak-balik atau vice versa. Untuk itu tetap serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Ambil yang baik-baik saja dan ambil yang bermanfaat saja, dan kamu sesuaikan sendiri ya, apakah ini energi kamu atau energi dia. Karena ini memang pembacaan general reading, jadi bisa kebolak-balik guys, seperti itu ya. Dan bagi kamu yang ingin konsultasi pribadi atau private reading, kamu bisa langsung menuju ke link yang ada di deskripsi untuk terhubung ke adminnya langsung. Oke, kita akan langsung saja melihat ya, kira-kira bagaimana sih perasaan dia ke kamu saat dia ini melihat perubahan sikapnya ke kamu ya. Kamu renungkan dulu ya teman-teman ya, kira-kira siapa dia. Kamu renungkan dulu di dalam hatimu sebelum kita mencoba untuk menarik energinya. Bagaimana perasaan dia ke kamu saat dia melihat perubahan sikapmu ke dia. Bagaimana perasaan dia ke kamu saat melihat kamu ini sikapnya berubah ke dia. Oke, jadi bila aku lihat di sini, untuk perasaannya dia ke kamu, dia ini seperti sangat menyesal ya teman-teman ya. Dimana di sini kalau aku lihat dia ini sedih banget ya, melihat perubahan sikapmu yang sekarang ini ke dia. Dia merasa kalau sekarang hubungannya dengan kamu ini seperti ada penghalang. Jadi hubungannya dengan kamu sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Dimana di sini dia melihatnya semuanya sudah berubah, semuanya di sini sudah tidak membaik ya, semuanya di sini sudah ada batasnya untuk saat ini. Karena dia pun juga melihat kamu itu tidak seperti dulu lagi, ada yang hilang. Jadi dia itu melihatnya ada yang hilang dari kamu, baik itu perasaan cintamu, sayangmu ke dia, perhatianmu ke dia. Ini dia seperti merasa hilang ya, atau tidak dia dapatkan lagi dari kamu. Sehingga dia di sini melihat sebuah perbedaan yang sangat mencolok. Dia melihat sebuah perubahan yang benar-benar drastis dari kamunya. Tetapi dia di sini tidak berani untuk mengungkapkan ke kamu. Tetapi dia di sini hanya bisa merasakannya saja. Dan di sini pun kalau aku lihat dia juga berusaha untuk melakukan yang terbaik ya. Jadi dia itu berusaha untuk berbuat sesuatu agar di sini itu kamu terkesan, agar di sini dia ini mendapatkan perhatian spesial dari kamu lagi. Karena memang dia itu ingin kamu itu tertarik ya, atau ada kesempatan lah untuk dia memperbaiki hubungan ini lagi dengan kamu, atau dia itu berharap kamu bisa untuk memberikan dia ini kesempatan kedua untuk dia itu berubah menjadi lebih baik lagi. Karena di sini dia sangat merasa benar-benar benar-benar gak nyaman ya dengan semua perubahan yang terjadi di kamu saat ini. Dan dia pun juga nggak ikhlas ya kalau sampai di sini kamu benar-benar meninggalkan dia dan melupakan dia sepenuhnya. Oke, kita akan mencoba untuk melihat ya. Kita akan mencoba untuk melihat kira-kira bagaimana sih ya perasaan dia yang terdalam di saat sikapmu ke dia ini memang sudah benar-benar berubah. Oke, bagi kamu yang di sini belum subscribe, kamu bisa subscribe dulu ya teman-teman ya, dan jangan lupa untuk dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar saat saya upload video yang baru kamu mendapatkan notifikasi dari channel ini. Dan bagi kamu yang suka videonya, jangan lupa untuk di like juga ya teman-teman ya, dan di komen juga seperti itu.
ya. Dan kalau kamu ingin dibuatkan video tentang tema apa, kamu bisa nanti komen-komen aja ya. Yang paling banyak di sini request untuk membuat video tentang tema apa, nanti ya insya Allah ya aku buatkan seperti itu. Yang penting kalian sebutkan saja kalian ingin tema apa. Oke, lanjut. Bagaimana perasaan dia yang terdalam saat ini melihat perubahan sikapmu ke dia? Dia di sini merasa takut kalau sikapmu ke dia ini sudah benar-benar berubah ya. Dia ragu apakah semua yang akan dia lakukan ke kamu bisa meluluhkan kamu lagi atau tidak. Jadi dia ini benar-benar kayak merasa takut banget ya teman-teman ya. Kalau dia ini nggak bisa meluluhkan kamu sepenuhnya. Dia takut apapun yang terjadi di kamu sekarang ini itu bisa meninggalkan dia. Jadi dia itu takut perasaanmu berubah, respekmu hilang ke dia. Jadi dia ini dia itu merasa khawatir lah. Pokoknya nggak bisa membuat kamu seperti dulu lagi ya. Karena dia tahu kalau kamu masih menyimpan amarah yang besar ke dia. Jadi dia ini juga masih tahu ya kamu itu benar-benar masih sebel, masih marah, masih jengkel ke dia ini guys. Karena menurut penglihatannya kamu sekarang sudah nyaman dengan hidupmu sendiri. Jadi menurut penglihatannya ini banyak ya teman-teman ya. Jadi dia ini bisa aja selalu mantau kamu. Dia itu bisa saja tahu dari ekspresi kamu, dari gaya kamu chatting ya, atau dari gaya kamu bicara juga bisa. Seperti itu ya. Atau kalau dia ini memang punya kemampuan khusus ya, punya kemampuan khusus seperti itu, mungkin dia juga bisa melihat gimana sih isi hati kamu ya, gimana sih perasaan kamu ke dia sekarang ini. Dia melihat memang ada penurunan yang drastis banget ya dari kamunya. Seperti itu teman-teman. Sehingga dia ini jadinya itu kayak merasa ya setengah putus asa ya. Kayak gitu itu, dia jadi kayak merasa kalau sulitlah untuk menjalin sebuah komitmen lagi dengan kamu ke depannya. Tetapi dia pun di sini juga masih tetap berusaha, walaupun dia juga bingung apakah yang dia lakukan ini benar-benar bisa untuk merubah perasaanmu ke dia atau tidak. Seperti itu ya. Jadi dia ini bingung guys, melihat perubahan yang sangat tajam di kamunya sekarang ini ya. Oke, next kita akan mencoba untuk melihat yang selanjutnya. Dia yakin dengan keputusannya untuk tetap bertahan dengan kamu, walaupun nantinya ada situasi dan kondisi yang membuat dia ini sedih ya. Jadi dia ini yakin guys dengan keputusan yang sudah dia buat ya. Mungkin karena dia ini entah menyesal ya, atau dia ini sudah sadar seperti itu ya, sudah sadar diri juga bisa ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Sehingga dia ini memutuskan untuk bertahan dengan kamu apapun yang terjadi, walaupun nantinya ada situasi dan kondisi yang membuat dia ini merasa sedih. Dan dia pun juga sudah siap dengan segala resiko dan konsekuensi yang akan dia terima nantinya, karena dia sadar bahwa karma itu nantinya memang harus dia terima dan jalani. Jadi dia ini istilahnya memang sudah benar-benar sadar ya kalau dia ini salah. Dia ini sudah mengambil langkah yang nggak benar ya, untuk menyia-nyiakan kamu seperti itu. Sehingga dia ini juga sadar kalaupun dia ini kembali dengan kamu, dan dia pun harus menerima ya. Dia harus menerima karma yang datang ke dia, maka dia pun di sini juga sudah siap untuk menjalaninya seperti itu. Karena memang dia di sini itu kayak sudah kayak sudah legowo ya, kayak sudah ikhlas lah hatinya. Karena dia sadar lebih baik dia bersama kamu lagi daripada dia nanti jatuh ke tangan orang yang salah. Bisa saja mungkin ya, di saat dia ini menyia-nyiakan kamu atau dia ini melepaskan kamu, dia ini mencoba untuk menjalin hubungan dengan orang lain juga bisa ya, atau dia ini mungkin dekat dengan orang lain juga bisa. Tetapi orang itu salah ya,
Justru dia tidak merasakan sebuah kebahagiaan, malah dia di sini merasakan sebuah penderitaan. Itu juga bisa ya. Atau bisa saja dia ini berharapnya dapat yang lebih baik dari kamu, namun ternyata begitu dia jatuh ke tangan orang lain, dia ketemu orang yang salah. Bukannya malah mendapatkan yang terbaik, malah dapat yang di bawah kamu. Seperti itu loh ya. Makanya dia ini seperti tidak mau jatuh ke tangan orang yang salah. Jadi enak nggak enak, dia ini ingin tetap bersama kamu nantinya guys. Kayak gitu ya. Itu. Oke, kita coba untuk melihat yang selanjutnya. Dia sangat merasa tidak nyaman, ya, tidak nyaman saat sikapmu dingin ke dia. Mungkin kamu di sini ya cuek ya, atau tidak peduli dengan dia, atau ngomong seadanya, itu juga bisa ya. Sehingga dia di sini merasa benar-benar nggak nyaman melihat perubahan sikapmu ini ke dia. Kok kamu jadi dingin sih? Kok kamu jadi nggak begitu respect sama dia? Kok jadi nggak perhatian? Kayak gitu itu loh ya. Dia ini sangat merasa tidak nyaman dengan sikapmu ini ya. Dia bingung harus melakukan apa lagi agar kamu bisa dekat dan mempercayai dia lagi. Banyak sikap dan tindakan yang dia tunjukkan ke kamu yang tidak sesuai dengan karakter dia. Jadi ini banyak ya. Bisa saja dia ini dulu ya, selama kamu kenal, mungkin dia ini nggak mau merendah ke kamu, dia ini nggak mau mengalah ke kamu, atau dia ini gengsian juga bisa ya. Tetapi semua ini terasa berbeda. Setelah sikapmu ke dia berubah, dia ini jadinya bisa mengalah ke kamu ya. Rasa gengsinya dia turun, terus dia itu bisa minta maaf ke kamu. Kan ini pencapaian yang benar-benar luar biasa ya untuk seorang dia ya. Kayak gitu teman-teman. Lah ini dia itu rela untuk menunjukkan sikap itu ke kamu. Dia ini rela untuk merendah ya, agar kamu ini bisa memaafkan dia. Seperti itu. Karena semua itu dia lakukan agar dia bisa mendapatkan lagi kesempurnaan perasaan kamu ke dia ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi istilahnya dia ini melakukan semuanya agar kamu ini bisa memberikan memberikan perasaan kamu lagi ke dia, agar kamu ini bisa bisa menyayangi dia lagi. Dia berharap dengan semua hal yang dia lakukan, kamu ini bisa luluh, kamu bisa benar-benar ikhlas memaafkan dia dan memberikan dia kesempatan kedua. Seperti itu ya. Oke, next kita akan lanjutkan lagi. Dia ingin memberikan, melakukan, dan mengabulkan apapun keinginan kamu di masa lalu. Jadi bisa saja di sini ada sesuatu hal yang mungkin dulu kamu sangat berharap dia bisa memenuhinya ke kamu. Nah, sekarang ini dia ingin mengabulkan semuanya, teman-teman. Jadi mungkin dulu ya, kamu itu entah mau ngajak dia nikah, tetapi dia itu nggak mau atau ruwet ya, seperti itu. Atau di sini kamu itu pengen dia gini, pengen dia gitu, pengen dia berubah atau bagaimana, tetapi dia tidak bisa mengabulkan. Maka dia di sini ini ingin ya memperbaiki semua itu. Kalaupun dia dulu di sini tidak bisa kamu atur, atau di sini itu ada permintaan kamu yang memang itu untuk kebaikan kamu dan dia, tetapi dia di sini nggak bisa memenuhi dulunya, maka dia itu ingin merubah semuanya di saat ini. Yang penting kamu itu berubah ke dia, yang penting kamu itu bisa memberikan kesempatan lagi ke dia. Kayak gitu. Makanya dia ini ingin memberikan, melakukan, dan mengabulkan apapun keinginan kamu di masa lalu yang tidak sempat dia wujudkan atau tidak sempat dia realisasikan untuk kamu ya. Karena dia ingin kamu tahu bahwa dia benar-benar serius dengan kamu. Jadi ini suatu kayak suatu pembuktian ya. Pembuktian keseriusannya dia ini ke kamu. Pembuktian kalau dia ini memang sudah menyesal ya dengan apa yang sudah dia lakukan ke kamu tersebut, guys. Karena dia tidak mau kamu meninggalkan dia lagi ya. Karena memang tujuannya itu, dia nggak mau kamu ini kabur ya. Dia nggak mau kamu ini gimana ya,
ngilang ya dari hidupnya. Seperti itu. Walaupun dia juga masih ragu melakukan atau memberikan itu semua ke kamu, namun dia berusaha untuk ikhlas melakukannya bila semua itu memang harus terjadi. Jadi ini tetap kembali ke yang tadi ya. Dia itu akan mencoba untuk mengabulkan, merealisasikan apapun keinginan kamu, ya. Dan dia pun di sini juga gimana ya? Dia ini sadar, dia ikhlas ya. Kalaupun memang apa yang kamu minta itu memang harus dia lakukan, maka akan dia lakukan. Yang penting kamu ini nggak ninggalin dia. Yang penting apa ya istilahnya itu, kalau memang apa yang dia lakukan ini bisa mengobati luka hatimu yang sekarang, maka akan dia lakukan. Yang penting kamu itu bisa bersama dia lagi, kayak gitu loh ya. Jadi ini sih seperti sebuah apa ya, kayak penebusan ya. Jadi dia ini merasa bersalah dengan kamu dan dia pun ingin memperbaikinya dengan merealisasikan apa yang kamu mau di masa lalu. Oke, next kita akan lanjutkan. Dia menggunakan jalur spiritual untuk menenangkan perasaannya sendiri ya. Jadi dia ini menggunakan jalur spiritual itu bisa saja dia ini lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Dia di sini itu lebih memperbaiki ibadahnya ya, agar di sini perasaannya dia itu tenang. Seperti itu teman-teman. Karena rasa penyesalannya begitu tinggi sehingga dia banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, karena dia tidak sanggup mengawal perasaannya sendiri ke kamu. Jadi dia ini benar-benar apa ya, kayak merasa tertekan. Dia ini nggak tahu harus berbuat apa. Dia ini nggak tahu harus bagaimana untuk untuk menormalkan lagi perasaannya ini ya. Karena memang rasa bersalahnya inilah yang membuat dia itu jadinya tertekan secara mental ya. Makanya dia di sini menggunakan jalur spiritual. Dia di sini lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya, memperbaiki ibadahnya. Dia pun juga berdoa agar di sini dia ini diberikan keikhlasan hati. Kalaupun dia harus benar-benar kehilangan kamu dan tidak berhasil atas usahanya tersebut. Jadi memang dia ini lebih ke arah apa ya, ke arah pasrah ya teman-teman ya. Jadi dia itu berusaha untuk berdoa, meminta petunjuk dari Tuhan ya. Dia ini meminta untuk diberikan sebuah keikhlasan kalaupun nanti dia ini tidak bisa untuk mendapatkan kamu lagi, kayak gitu ya. Jadi dia ini banyak apa ya, banyak perubahan ya kalau dilihat di sini teman-teman, seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan ke yang berikutnya. Seperti biasa, tidak adil juga kalau kita hanya melihat dia. Kita akan mencoba untuk melihat kamu dulu ya. Kita akan mencoba untuk melihat kamunya ini gimana ya. Apa sih yang membuat kamu itu benar-benar menyesal ya, atau kecewa sama dia ini. Oke, bagi kamu yang belum subscribe, kamu bisa subscribe dulu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk dinyalakan lonceng notifikasinya juga ya, agar saat saya upload video yang baru kamu mendapatkan notifikasi di channel ini. Oke, kita akan mencoba untuk melihat apa sih yang membuat kamu itu sikapnya dingin ke dia ya, sehingga kamu itu kok benar-benar kayak berubah ke dia ini. Kenapa? Oke, kenapa? Apa yang membuat kamu ini sikapnya kok berubah banget ke dia ini? Oke, bagi kamu yang ingin konsultasi pribadi atau private reading ya, biar masalahmu ini bisa lebih jelas ya teman-teman ya, kamu bisa menuju ke link yang ada di deskripsi ya. Murah kok, nggak mahal guys untuk private readingnya. Kamu bisa langsung menuju ke deskripsi aja ya, seperti itu. Di sana ada linknya yang menuju ke nomornya admin. Kenapa kamu ini kok sikapmu dingin ke dia ini, kenapa? Kok kamu ini seperti menyesal ke dia ini, kenapa? Oke, jadi kalau aku lihat di sini, apa yang membuat sikapmu dingin ke dia dan membuat kamu ini menyesal ke dia ya? Memang kalau aku lihat di sini ada suatu keputusan di dalam hatimu ya, yang sudah benar-benar kamu putuskan dengan matang. Kalau kamu di sini itu memang ingin
memulai hidupmu yang baru tanpa dia, ya. Karena di sini kamu itu ragu, ya. Kamu itu ragu, kamu itu juga mikirnya itu kok sulit ya untuk benar-benar fokus di hubungan ini. Karena kamu itu melihat sepertinya kok hubungan ini itu kayak sulit gitu loh untuk diperbaiki. Kamu pun juga sudah memberikan segalanya, kamu pun juga sudah berkorban segalanya seperti itu ke dia. Tetapi mungkin di sini ada sesuatu hal yang membuat kamu itu jadinya harus benar-benar merubah semangatmu dan keyakinanmu ke dia tersebut. Bisa saja apa yang kamu lakukan atau apa yang sudah kamu korbankan di sini ujung-ujungnya membuat kamu ini malah merasa sedih, merasa nyesel, ya, merasa dikecewakan. Itu juga bisa, padahal kamu di sini sudah berbuat apapun ke dia. Sehingga di sini ya jadinya kamu itu seperti merasa gimana ya? Kamu itu seperti merasa perjuanganmu ya sia-sia saja. Kalau dia pun juga tidak punya semangat yang sama dengan kamu, dia pun juga nggak bisa berubah, dia pun juga nggak menghargai kamu, kayak gitu ya. Makanya dari sini kamu itu seperti sadar, kamu seperti tersadarkan, dan akhirnya kamu membuat sebuah keputusan yang tegas kalau kamu ini harus keluar dari zona ketidakjelasan ini, kayak gitu ya. Kita akan coba untuk melihat apa sih yang membuat kamu itu benar-benar kecewa ya sama dia. Kamu sudah berusaha untuk pengertian ke dia, tetapi dia mengakhiri hubungannya dengan kamu, atau tiba-tiba dia menjauh dari kamu dan meninggalkan kamu sendirian. Ada ucapan, tindakan yang dia lakukan yang membuat hatimu benar-benar terluka ya. Jadi bila aku lihat di sini sih, sepertinya kamu ini sudah berusaha semaksimal mungkin ke dia ini ya. Entah ini kamu mencoba untuk mengerti dia, kamu mencoba untuk perhatian sama dia, memberikan segalanya dan lain-lain ya. Tetapi tiba-tiba dia ini mengakhiri hubungannya dengan kamu, atau dia itu tiba-tiba memilih untuk menjauh dari kamu ya, dan meninggalkan kamu sendirian. Sehingga hal inilah ya yang membuat kamu itu benar-benar seperti merasa kayak hanya seginikah pengorbananmu, hanya seginikah kamu menghargai aku, seperti itu ya. Sehingga hal inilah yang membuat kamu itu jadinya membuat keputusan kayak itu tadi ya. Karena ada ucapan, tindakan yang dia lakukan yang membuat kamu benar-benar terluka di hatimu ya. Entah ini apa, kamu sendiri yang paham ya. Apakah dia di sini itu mutusin kamu, atau dia itu ada kata-kata yang membuat kamu tersinggung dan lain-lain, itu juga bisa ya. Padahal kamu sudah bertahan dengan dia dan menerima segala kekurangan dia. Apapun kekurangan dia, kamu terima. Dan kamu pun di sini juga berusaha untuk tetap bertahan, enak nggak enak sama dia ya. Ada sesuatu yang kamu tunggu dari dia, namun kesabaran kamu sia-sia saja ya. Mungkin kamu di sini sudah berusaha untuk sabar, sudah berusaha untuk mengerti dia dengan segala sifat dan sikapnya yang seperti itu ke kamu. Kamu berharap di sini dia bisa berubah, namun kenyataannya zong. Ya, kenyataannya zong. Sehingga kamu di sini itu akhirnya ya udah kayak merasa ya sia-sia saja. Kamu menunggu dia, menunggu seseorang yang tidak bisa berubah. Sehingga kamu di sini membuat keputusan untuk bersikap dingin ke dia, atau kamu di sini memilih untuk meninggalkan dia, itu ya. Next, kita akan mencoba untuk melihat lagi. Ada sesuatu hal yang nekat kamu lakukan ke dia. Walaupun sesuatu itu sangat berat untuk kamu lakukan, namun kamu ingin dia tetap bahagia. Jadi ini berkaitan dengan sebuah pengorbanan ya. Entah apa yang kamu lakukan ke dia ini. Mungkin kamu ini sudah sering ya berbuat sesuatu hal yang nekat untuk membuat dia ini bahagia, untuk membuat dia ini senang ya. Dan kamu pun melakukan itu semua untuk dia, agar dia ini
tetap bahagia. Entah ini berbentuk pengorbanan, bantuan, ataupun di sini korban perasaan juga bisa ya, kayak gitu. Sehingga seberat apapun halangannya atau rintangannya, kamu selalu berusaha untuk menerima dan menjalaninya dengan ikhlas tanpa pamrih. Jadi apapun yang kamu lakukan ke dia ini memang tanpa pamrih ya, karena kamu memang sangat sayang dia, kamu sangat cinta sama dia. Sehingga apapun yang kamu korbankan, kamu itu tidak mengharapkan sebuah balasan ya. Kamu ikhlas menjalaninya karena kamu sangat menyayangi dia. Dan kamu pun selalu siap melakukan apapun demi dia, walaupun nyawa taruhannya ya. Mungkin di sini ada sesuatu hal yang ekstrim yang pernah kamu lakukan ke dia ini, sampai nyawa taruhannya ya. Berarti kamu pun juga sangat menyayangi dia, benar-benar sayang kayak gitu ya. Sehingga kamu itu akan melakukan apapun demi dia ini, kayak gitu itu loh lah. Kamu sudah melakukan semuanya, ternyata kamu dibuat seperti itu ya. Makanya inilah yang membuat kamu itu jadinya bersikap dingin ke dia, atau kamu di sini itu sudah apa ya, kayak menyesal bersama dia itu ya. Next, kita akan lanjutkan. Apa sih yang membuat kamu ini kok seperti menyesal ya, atau kecewa ke dia? Kamu selalu berusaha untuk mempertahankan perasaan kamu ke dia agar tidak berakhir atau hambar. Mungkin di sini kamu itu berusaha untuk menjaga perasaanmu, kamu berusaha untuk menjaga cintamu, rasa sayangmu hanya untuk dia ya. Walaupun dia sering memberikan kamu sebuah tekanan yang membuat kamu trauma dan cemas. Bisa saja di sini kamu menjaga kesetiaanmu untuk dia. Kamu menjaga hatimu hanya untuk dia saja. Tetapi dalam kenyataannya dia di sini tidak ada perubahan dan malah membuat kamu ini jadinya tertekan ya, sehingga membuat kamu itu merasa trauma, merasa cemas ya atas sikap yang dia berikan ke kamu. Padahal kamu di sini sudah berusaha untuk sabar ya, agar perasaan kamu ke dia ini nggak berkurang, walaupun kamu sering mendapatkan sikap yang tidak pantas dari dia ya. Kamu tahu kalau dia masih dekat dengan orang lain selain kamu, namun dia tidak berusaha untuk mengakhiri hubungannya dengan orang tersebut. Atau bisa saja ya, mungkin di sini kamu tahu nih kalau dia ini masih dekat dengan seseorang yang kamu itu nggak suka ya, tetapi ternyata dia masih menjalin hubungan dengan orang tersebut. Dan kamu pun di sini juga mau tidak mau sepertinya kamu itu terpaksa ya, karena di sini kamu sepertinya terpaksa atau dipaksa untuk pengertian ke dia walaupun kamu tidak mau. Jadi sepertinya kamu harus melihat dia dengan orang lain atau terpaksa untuk memberikan dia akses bersama dengan orang tersebut. Entah ya, apakah mungkin orang yang tidak kamu sukai untuk dekat dengan dia itu adalah teman kerjanya, atau mungkin itu adalah sahabatnya, atau apa ya, atau keluarganya juga bisa ya. Tetapi kamu tidak punya kuasa untuk melarang dia, karena memang entah ini dia ini bergantung sama orang itu, atau ada suatu ikatan, entah ikatan pekerjaan, ikatan keluarga, atau ikatan apa ya, sehingga kamu pun juga nggak bisa untuk melarang dia ini untuk dekat dengan orang tersebut. Sehingga mau tidak mau kamu di sini juga harus ikhlas melihat semua itu gitu loh ya. Nah, kamu sudah berjuang seperti ini, kamu sudah ikhlas hati untuk melakukan apa yang kamu tidak mau, tetapi dia malah seperti itu ke kamu. Makanya inilah yang membuat kamu itu jadi benar-benar merasa kecewa sama dia. Next, kita akan lihat lagi. Apa sih yang membuat kamu kecewa sama dia? Kamu selalu berusaha untuk sabar menghadapi sikapnya kepadamu. Kamu selalu mengalah di saat dia marah, dan dia selalu memberikan sebuah ancaman yang membuat kamu terpaksa harus menurutinya, karena kamu tidak mau dia meninggalkanmu. Jadi mungkin kalau dia ini marah, bisa aja dia barbar ya. Entah ini dia itu tiba-tiba ingin meninggalkanmu, ngancem putus ya, atau dia ini ngancem minggat dan lain-lain. Seperti itu kan juga bisa ya teman-teman ya. Atau dia ini kalau lagi marah tiba-tiba dia itu
gak peduli dengan kamu, tetapi kamu di sini tetap ya, kamu di sini tetap sabar sama dia ini, dan kamu pun di sini juga selalu berusaha untuk mengalah ya, untuk mengalah agar dia ini tidak tambah menjadi marahnya, kayak gitu itu. Sehingga walaupun mental kamu tertekan, namun kamu tetap berusaha bertahan dengan sikapnya kepadamu tersebut ya, karena memang kamu sayang sama dia, kamu sayangkan dia ya. Sehingga walaupun dia marah, mengancam ini itu ya, tidak menghargai kamu. Kalau marah ibaratnya itu menakutkan, serem ya. Kamu pun di sini karena kamu sayang ya, kamu yang ngalah agar dia ini nggak pergi. Nah, kamu sudah melakukan pengorbanan yang seperti ini, tetapi ternyata dia tetap saja ya. Sehingga hal inilah yang membuat kamu itu jadinya membuat keputusan untuk berubah atau merubah sikapmu ke dia. Oke, yang terakhir kita akan mencoba untuk melihat ya, apa sih yang membuat kamu ini kecewa banget ya sama dia. Dia selalu merasa kalau dia bisa hidup tanpa kamu. Dia selalu merasa kalau dia bisa mendapatkan seseorang yang lebih dari kamu. Jadi istilahnya gimana ya, dia itu selalu merasa kalau dia ini bisalah dapat seseorang yang lebih dari kamu, kayak gitu itu ya. Dan dia ini selalu selalu bermain dengan egonya ya, kalau dia ini pasti bisa untuk ketemu dengan orang yang levelnya di atas kamu, seperti itu ya. Namun kamu tetap bertahan dengan prinsip kamu bahwa kamu harus tetap mempertahankan dia. Jadi di saat dia itu mengucapkan itu dengan ego ya, dia bilang kalau dia ini bisa mendapatkan yang lebih dari kamu, tetapi kamu ini tetap sabar ya, kamu itu tetap menahan, dan kamu di sini juga tetap berusaha untuk mempertahankan dia. Jadi kamu itu berusaha untuk ikhlas ya, kayak gitu itu, untuk menerima sikapnya dia yang seperti ini. Sehingga kamu selalu mengalah ke dia, dan kamu selalu memendam rasa sakit hatimu ke dia tanpa dia tahu. Jadi itu memang sesuatu hal yang sangat sangat menyakitkan ya teman-teman ya. Tetapi kamu itu memendam, kamu itu menahan sendiri ya, meredakan sendiri rasa sakitmu. Karena di sini itu ya seperti diremehkan ya. Tetapi kamu ini tetap berusaha sabar karena memang rasa sayangmu, rasa cintamu ke dia ini begitu besar. Sehingga kamu itu berusaha untuk kayak memendam sendiri, menyembuhkan sendiri agar dia ini tetap bertahan dan menjadi milikmu. Tetapi mungkin kamu di sini sudah nggak kuat, sehingga kamu mencoba untuk membuat keputusan untuk merubah sikapmu ke dia ini, karena kamu di sini benar-benar merasakan sebuah kekecewaan atas apa yang sudah kamu lakukan ke dia, atas semua pengorbanan yang luar biasa yang sudah kamu korban ke dia, tetapi tidak ada harganya ya, kayak gitu. Oke, cukup sekian dulu yang bisa aku sampaikan ke kamu semua, semoga bermanfaat. Namun perlu diingat sekali lagi ya guys ya, bahwa apa yang saya sampaikan ini bisa benar, bisa salah ya, bisa resonate dengan kamu atau tidak, atau semuanya ini bisa nggak resonate ya, seperti itu. Jadi tetap tetap ambillah keputusan dengan bijak, tetap serahkan semuanya hanya kepada Tuhan, ambil yang baik-baik saja, ambil yang bermanfaat saja, kayak gitu ya. Karena ini memang pembacaan general reading, energinya banyak orang, jadi bisa tepat, bisa tidak, atau nggak tepat, semua itu juga bisa ya, kayak gitu. Kalau kamu ingin konsultasi pribadi atau private reading, kamu bisa langsung menuju ke deskripsi, di sana ada linknya yang menuju ke nomornya admin. Yang belum subscribe, kamu bisa subscribe dulu ya teman-teman ya, agar saat saya upload video yang baru, kamu mendapatkan notifikasi di channel ini. Dan bagi kamu yang suka videonya, jangan lupa untuk di like ya, di komen, dan kamu pengen dibuatkan video apa ya, temanya apa, kamu bisa komen-komen di bawah ya teman-teman ya. Insya Allah nanti akan aku buatkan videonya untuk polling yang terbanyak. Oke, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa and see you teman-teman.